Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan syarah atau penjelasan dari matan Al-Ajurumiyah. Dalam hal ini kita mengambil syarah atau penjelasan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pembahasan tentang tanda-tanda isim, yaitu masuknya alif dan lam. Dan ketika itu sudah sedikit disinggung ada sedikit perbedaan istilah yang dipakai oleh mereka para ulama Basrah dan mereka para ulama Kufah. Para ulama Basrah menggunakan istilah al, sedangkan para ulama Kufah menggunakan istilah alif dan lam. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan alasan dari masing-masingnya mengapa mereka para ulama Basrah menggunakan istilah al, sedangkan para ulama Kufah menggunakan istilah alif dan lam, dan juga faidah-faidah yang akan kita ambil dari pembahasan kali ini. Mensyarah melanjutkan, wa hujjatul basriyina anna al harfani wal kalimatu idza kanat harfaini yuntaqu bilafdhiha. Argumen mereka para ulama Basrah adalah bahwa al merupakan dua huruf. Jadi alasan kenapa mereka menyebut dengan istilah al, ya, bukan alif lam, karena alasannya al itu adalah dua huruf. Sedangkan kata apabila berupa dua huruf, maka cara mengucapkannya dengan menyebut lafadznya, sehingga dengan sebutan al bukan alif lam. Alasannya apa? Karena dua huruf sehingga sebut lafadznya. Walihada taqulu, oleh karena itu engkau pun mengatakan min harfu jarin. Ya, ketika kita menyebut min dengan menyebut lafadznya, min adalah huruf jar. Wala taqulu, dan engkau tidak mengatakan gini, al mimu wan nunu harfu jarin, kan bukan. Mim dan nun adalah huruf jar, tapi lafadznya yang disebut min gitu, bukan mim dan nun. Ya, kenapa? Karena ini dua huruf. Beda kalau satu huruf. Kalau satu huruf sebut nama hurufnya, bukan sebut lafadznya. Wa taqulu allamu harfu jarin, engkau mengatakan lam adalah harf jar atau huruf jar, bukan wala taqulu, dan engkau tidak mengatakan li harfu jarin, li adalah huruf jar. Dan ini juga ada faidahnya, yaitu ketika kita mengi'rab, maka i'rab yang benar, yang tepat, ketika hurufnya satu huruf, maka sebut nama hurufnya, bukan sebut lafadznya. Contohnya tadi tulisannya kan li, maka kita sebut namanya alamu gitu. Contoh yang satu huruf lagi apa? Yaitu huruf ba, tulisannya bi, itu kan ya huruf jar ya. Misal kita mengatakan katabatu bil qalami, maka kita menyebut al-ba'u harfu jarin, bukan bi adalah harfu jarin, bukan, tapi al-ba'u, sebut nama hurufnya. Kenapa? Karena satu huruf. Coba yang satu huruf lagi apa? Misalnya wawu gitu ya, wawu, al-wawu harfu atfin misal, bukan wa gitu, bukan ya, tapi sebut namanya. Kenapa? Karena satu huruf. Beda kalau dua huruf, tiga huruf, maka sebut lafadznya. Min, fi, an,
Ya, apalagi ala itu yang 3 huruf dan sebagainya. Ini ada faidah ya. Jadi begitulah cara penyebutannya. Kemudian lakinnal kufiyina yaquluna, akan tetapi para ulama Kufah mereka menyanggah. Ya, mereka mengatakan innal hamzata laisat asliyatan fil kalimati. Ya, kita tahu bahwasannya mereka para ulama Kufah mereka berpendapat menggunakan istilah masuknya alif dan lam gitu, bukan masuknya al gitu kan. Sebagaimana muallif ya dalam hal ini penulis kitab Matan al-Ajrumiyah, wa dukhulil alifi wal lami gitu. Bukan wa dukhuli al. Beda dengan ulama Basrah ya, sebagaimana penulis kitab Matan al-Alfiyah yaitu Al-Imam Ibnu Malik. Beliau menggunakan istilah al bil jarri wat tanwini wan nida wa al gitu. Di situ beliau menggunakan al. Tapi penulis Matan al-Ajrumiyah ini menggunakan istilah wa dukhulil alifi wal lami. Ya, maka diterangkan di sini kenapa mereka ulama Kufah dengan istilah alif dan lam. Alasannya innal hamzata laisat asliyatan fil kalimati. Ya, karena sesungguhnya hamzah yang ada pada al itu bukan hamzah asli dari kata yang ada. Li'annal hamzata yu'ta biha lil wasli. Karena hamzahnya didatangkan adalah untuk bacaan sambung. Walihada tasqutu 'inda darji walittisali. Ya, oleh karena itu hamzahnya gugur tatkala dia berada di tengah kalimat dan juga dibaca dengan sambung. Ya, contoh ini misalnya, silakan dilihat. Ini kita bacanya fil kalimati, bukan gini. Fi al kalimati kan, bukan. Hamzahnya itu tidak dibaca harokatnya gitu. Ini alasan dari mereka para ulama Kufah. Fataqulu masalan, ya, sebagai contoh misalnya engkau mengatakan akramtur rajula, saya memuliakan orang laki-laki itu. Fahuna saqatatil hamzatu, maka hamzah di sini gugur, yaitu tidak terbaca harokatnya. Bukan gini, akramtu ar-rajula, bukan, tapi bacaannya dengan wasol akramtur rajula. Ya, wa taqulu masalan, sebagai contoh juga engkau mengatakan ya ketika membaca ayat wal qamari idza talaha. Ya, wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya. Ya, syahid di sini adalah bacaan wal, bukan gini. Wa al qamari, bukan. Ya, hamzahnya gugur. Wal langsung, wal qamari idza talaha. Ya, surat As-Samsu atau As-Samsi ya, surat As-Samsi. Ya, karena diawali wasamsi gitu ya, surat As-Samsi ayat yang kedua. Fahuna, maka di sini saqatatil hamzatu, ya, hamzahnya gugur, yaitu tidak terbaca, min qolihi, dari firman Allah yaitu wal qamari, bukan wa al qamari tapi wal qamari. Idzan tantiqu bismiha, kalau begitu engkau mengatakan dengan menyebut namanya. Wa naqulu, sehingga kita mengatakan al alifu wal lamu, yaitu alif dan lam. Sehingga ini adalah alif dan lam. Ini pendapat dari ulama Kufah. Alasannya karena hamzahnya itu hamzah bukan asli. Buktinya apa? Hamzahnya itu tidak terbaca ketika di tengah atau dibaca dengan wasol. Kemudian ini ada sebuah pelajaran yang penting juga. Lakinna hadzal khilafa la yatarattabu alaihi syai'un li'annahu khilafun lafdhiyun.
Akan tetapi perbedaan pendapat ini tidak menjadi masalah sedikit pun. Kenapa? Karena perbedaan ini hanyalah perbedaan penyebutan saja. Akan tetapi hakikatnya sama, dua-duanya sepakat bahwasanya al atau alif dan lam itu tanda bagi isim. Sehingga perbedaan ini bukan perbedaan untuk mengatakan yang satu benar, yang satu salah, bukan. Ya, tapi perbedaan dari sisi mengambil kesimpulan, ya, mengambil kesimpulan, dan dua-duanya memiliki prinsip dasar yang sama. Naam, wallahu a'lam. Idzan idza wajadta kalimatan fiha al-alif wal lam fa'lam annaha ismun. Dengan demikian, apabila engkau menjumpai sebuah kata yang berawalan alif dan lam, maka ketahuilah bahwa kata tersebut pasti isim. Itu duanya sepakat, baik ulama Basrah maupun ulama Kufah ya sama. Kalau ada alif lam istilah ulama Kufah, atau ada al istilah ulama Basrah, ya pasti kata tersebut adalah isim. Kemudian selanjutnya pensyarah memberikan contoh-contoh. Kama fi qoulihi ta'ala, ya sebagaimana yang ada pada firman Allah Ta'ala, was-samaa'i dzatil buruj, ya pada surat Al-Buruj ayat pertama, demi langit yang memiliki gugusan bintang. Ya syahid di sini adalah fas-sama ismun, maka lafadz as-sama adalah isim. Wa alamatuhu dukhulul alifi wal lami wal khafdu, dan tanda isim yang ada pada as-sama'i ini adalah masuknya alif dan lam, ya masuknya alif dan lam, atau ada padanya alif dan lam serta khafad, ya dukhulul alifi wal lam. Ya, ini diterjemahnya kurang lam, ya silakan diralat sendiri, ya. Ya, isim yang ada isim dan tanda isim yang ada padanya adalah alif dan lam, alif dan lam gitu ya, kurang lam ini, serta khafad. As-sama'i, tanda isim pertama alif dan lam di depan, dan juga khafadnya ini juga tanda isim. Wa qawlihi, dan juga pada firman Allah Ta'ala yang lainnya, walaqad zayyana as-samaa'a, dan sungguh kami telah menghiasi langit. Ya, lagi-lagi salah ketik, ya, dan itu tulisannya dab, ya. Ya, dan itu maksudnya, dan sungguh kami telah menghiasi langit. Maka as-sama di sini, ya afan ini as-samanya kurang, afan. Maka as-samaa, ya di sini adalah isim, ya huna aidan ismun, fas-samaa huna aidan ismun. As-sama di sini adalah isim, ya. Alasannya apa? Karena ada tanda isim. Wa alamatuhul alifu wal lam, dan tanda isim yang ada padanya adalah alif dan lam. Sehingga kalau ada al atau alif dan lam, ya pasti isim, gitu saja. Kemudian wa taqulu al-lailu fi hadhil ayyami qasirun, dan engkau mengatakan sebagai contoh, al-lailu fi hadhil ayyami qasirun, waktu malam pada belakangan hari ini pendek. Fal-lailu fiha min alamatil ismil alifu wal lamu, maka pada kata al-lailu di dalamnya terdapat sebagian dari tanda isim, yaitu apa? Alif dan lam. Wa qasirun fiha min alamatil ismit tanwinu, ya sedangkan pada kata qasirun di dalamnya terdapat sebagian dari tanda isim, yaitu qasirun. Ya, kalau kita ditanya pada al-ayami adakah tanda isim? Ada, yaitu apa? Alif dan lam, dan juga apa? Khafad, gitu. Nah, kemudian waqala ta'ala, kemudian pensyarah masih memberikan contoh lagi agar kita semakin paham, gitu ya. Waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, falyabudu rabba hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, atau Ka'bah, surat Quraisy ayat yang ketiga.
Fal baitu ismun, maka al bait, ya afan, ini al baitnya belum dimasukkan, maka lafat al bait itu ya adalah isim. Lafat al bait adalah isim. Wa alamatuhu, dan tanda yang menjadikan al bait itu adalah isim adalah al khafdu, yaitu khafat. Karena di sini kan dia sebagai badal dari hadza, robba hadzal baiti. Ya, di sini kita baca fal baitu, ini diniatkan sebagai mura'atul maknanya. Ya, mura'atul makna yaitu sebagai mubtada. Tapi ketika kinayah maka fal baiti boleh, ya fal baitismun boleh, fal baitusmun boleh gitu. Apa tanda yang menjadikan al bait adalah isim? Kita lihat di sini, robba hadzal baiti gitu kan, adalah khofatnya. Apalagi waduhulul alif wal lam, dan juga masuknya alif dan lam. Sehingga pada al bait ini ada dua tanda. Apa? Yang pertama khofat, atau yang kedua alif dan lam. Atau kalau mau yang pertama alif dan lam, kedua khofat juga tidak masalah gitu. Ya, kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang bisa disampaikan ya pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa menambah wawasan kita, pemahaman kita berkaitan dengan kaidah dasar yang ada pada istilah al maupun alif lam. Dan juga mohon maaf ya, yang sebesar-besarnya masih ada tulisan-tulisan yang belum terlampirkan ya, tapi tadi sudah kita lampirkan dengan audio ini ya, semoga bisa dimaklumi ya. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.